wabarakatuh. Kabar teman-temanku sekalian, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah teman-teman, pada kali ini dalam pertemuan kita untuk mempersiapkan pelaksanaan seleksi petugas haji operasional tahun 2025, mari kita membahas tentang tugas dan fungsi layanan akomodasi ya teman-teman. Tapi sebelumnya kami mohon perkenan teman-teman untuk melakukan like, komen, dan subscribe, serta menyalakan lonceng notifikasi untuk mengetahui bahwa channel ini mengupload video terbaru, informasi teman-teman sekalian, dan untuk berkembangnya channel ini ya teman-teman. Terima kasih sebelumnya. Untuk selanjutnya mari kita belajar bersama terkait dengan tugas dan fungsi layanan akomodasi buat teman-teman semua, menjadi ilmu pengetahuan, bukan hanya yang mengambil formasi layanan akomodasi saja ya teman-teman. Oke, selanjutnya ini dasar hukumnya ya teman-teman ya, terdapat pada pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji, bahwa Menteri Agama wajib menyediakan akomodasi bagi jemaah haji reguler tanpa memungut biaya tambahan. Tentu saja penyediaan akomodasi itu harus memenuhi standar kelayakan dengan memperhatikan aspek kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan kemudahan jemaah haji, serta barang-barang bawaannya, serta memiliki akses yang mudah ke Masjidil Haram untuk di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Gitu ya teman-teman. Ini dasar hukum yang utama, yaitu undang-undang. Selanjutnya, plan akomodasi ada juga terdapat pada Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan ibadah haji reguler dalam pasal 71 dan pasal 72 yang dijelaskan bahwa jemaah haji reguler atau PPIH dan pendukung PPIH disediakan akomodasi saat berada di Arab Saudi, yaitu selama berada di Mekah dan Madinah dengan memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, dan kemudahan akses menuju dan kembali lagi dari Masjidil Haram di Mekah dan Nabawi di Madinah, dan kesehatan serta peraturan pemerintah Arab Saudi. Itu ya teman-teman ya. Jadi yang pertama, dasar hukumnya terdapat dalam undang-undang. Yang kedua, turunannya melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021. Selanjutnya, teman-teman, layanan akomodasi atau hotel jemaah haji itu terbagi dua wilayah ya, wilayah Mekah dan Madinah gitu ya. Nah, untuk akomodasi di Mekah atau hotel di Mekah, standar hotel dengan spek kelayakan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan akses di Masjidil Haram. Wilayah hotel mudah akses ke Masjidil Haram paling jauh 4.500 meter atau 4,5 kilo ya. Selanjutnya kemudahan akses ke Masjidil Haram dengan satu kali rute bus sholawat. Jadi aspek-aspek akomodasi itu harus memenuhi standar-standar yang memberikan kenyamanan terhadap jemaah haji Indonesia dalam melaksanakan ibadah gitu ya. Selanjutnya akomodasi di Madinah, wilayah hotel mudah akses ke Masjidil Nabawi, paling jauh 650 meter. Bisa terbayang ya teman-teman, buat teman-teman yang sudah pernah umroh, paling jauh 650 meter ya, masih berada di sekitaran pelataran Masjid Nabawi gitu ya. Banyak hotel-hotel yang terdapat mengelilingi di Masjid Nabawi. Selanjutnya, standar layanan akomodasi itu terdiri dari dua aspek yang harus diperhatikan ya, aspek fasilitas dan aspek layanan.
Nah, aspek fasilitas itu harus memperhatikan apa saja yang harus dipenuhi oleh penyedia akomodasi sesuai dengan kontrak yang sudah disepakati gitu ya. Satu, kartu petunjuk akomodasi, air mineral, penggantian spray, sarung bantal 3 lembar, handuk, selimut, peralatan mandi, mesin cuci untuk di Mekah, air zam-zam dalam dispenser, galon atau botol untuk di Mekah, dan kursi roda. Selanjutnya, layanannya harus ada petugas angkut koper sampai dengan lantai kamar jemaah, petugas resepsionis, petugas kebersihan, keamanan, dan ziarah khusus untuk di wilayah Madinah, gitu ya teman-teman. Selanjutnya, nah ini biasanya akan muncul dalam ujian gitu ya, tipe kontrak akomodasi di Mekah dan Madinah. Jadi untuk kontrak di Madinah, di Mekah itu ya, waktu kontraknya mulai 1 Zulqa'dah sampai dengan 15 Muharram. Sistem kontraknya hotel full musim. Hotel full musim itu artinya sejak awal sebelum pelaksanaan operasional haji sudah dikontrak khusus untuk jemaah haji Indonesia. Artinya sudah ditetapkan, misalkan dalam embarkasi A, maka di kontrak hotel ya embarkasi A itulah yang menempati hotel yang sudah ditetapkan gitu ya. Jadi sudah ditetapkan sebelum pelaksanaan operasional haji bahwa hotel A ini akan ditempati dari embarkasi B gitu. Selanjutnya kontrak akomodasi di Madinah, karena Madinah ini hanya sebentar ya teman-teman jemaah haji Indonesia tinggal di Madinah lebih kurang 9 hari, mulai dari mulai dari check in sampai dengan check out ya. Maka kontraknya ada sebagian full musim sama seperti Mekah dan ada juga blocking time. Artinya blocking time seperti apa ya teman-teman? Blocking time itu artinya jemaah haji yang datang terlebih dahulu langsung diblok pada saat kedatangan mereka gitu ya melalui petugas layanan akomodasi. Itu yang harus teman-teman pahami ya, blocking time dan full musim kontraknya gitu. Selanjutnya, tugas dan fungsi akomodasi. Yang pertama, menyusun konfigurasi penempatan jemaah. Ini akan disusun oleh petugas akomodasi sebelum jemaah datang atau setelah mendapatkan informasi jemaah haji sudah take off dari embarkasi di Indonesia. Maka sudah mulai menyusun konfigurasi penempatan jemaah yang berdasarkan manifest keberangkatan gitu ya. Perlu digarisbawahi bahwa penempatan jemaah itu harus memperhatikan sesuai dengan manifest keberangkatan dan kedatangan jemaah haji di Arab Saudi maupun yang dikirim melalui embarkasi masing-masing gitu ya, embarkasi asal. Selanjutnya yang kedua, memastikan info data kedatangan pada ehad sebelum kedatangan jemaah. Nah, ini kembali lagi ke poin 1 ya teman-teman, datanya sudah ada sebelum kedatangan jemaah melalui koordinasi dengan petugas-petugas teman-teman yang bertugas di Siskohat di sektor masing-masing atau di Daker ya, atau daerah kerja. Selanjutnya memastikan jadwal kedatangan dan keberangkatan jemaah di wilayah daerah kerja, memastikan kesiapan hotel akomodasi dengan melakukan pengecekan kelengkapan dan keberfungsian seluruh fasilitas. Nanti akan kita bahas di slide berikutnya ya teman-teman terkait dengan kelengkapan apa saja yang harus dicek. Selanjutnya memastikan setiap jemaah mendapatkan bed atau kamar pada setiap hotel, membagikan kunci kepada jemaah haji melalui ketua rombongan. Nah, membagikan kunci kepada jemaah haji melalui ketua rombongan ini harus kita meminta bantuan kepada perangkat petugas kloter ya, ketua kloter, pembimbing ibadah dan kesehatan gitu ya. Nah, selanjutnya tugas dan fungsi layanan akomodasi dalam rangka pelaksanaan monitoring pelayanan akomodasi ya.
Nah, jadi harus dimonitoring, teman-teman ya, memastikan bahwa seluruh jemaah telah mendapat layanan akomodasi dalam artian sudah mendapat kamar sesuai dengan pembagian yang sudah dilakukan sebelum jemaah haji datang. Selanjutnya memastikan hak-hak jemaah terkait layanan akomodasi yang telah dilaksanakan oleh penyedia hotel, melaporkan jika terdapat pelanggaran kewajiban sebagaimana tercantum dalam kontrak. Selanjutnya melakukan visitasi secara berkala pada hotel akomodasi, melaksanakan identifikasi potensi permasalahan, layanan akomodasi dan upaya pencegahannya. Ya, identifikasi potensi permasalahan ini harus cepat dilaporkan teman-teman ya, sebelum jemaah haji kita datang sehingga mereka datang tidak harus menunggu dan langsung memasuki kamar yang sudah dibagikan gitu ya. Selanjutnya menyelesaikan setiap permasalahan terjadi pada layanan akomodasi. Alurnya, apabila terdapat permasalahan, teman-teman silakan melapor kepada ketua sektor atau sekretaris sektor untuk selanjutnya ditindaklanjuti dan dilaporkan ke Daker atau daerah kerja tempat teman-teman gitu ya. Selanjutnya, melakukan koordinasi dengan instansi terkait di Arab Saudi. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait itu ada 4 poin ya teman-teman. Melaporkan pelanggaran kontrak yang dilakukan penyedia akomodasi, mengisi formulir penilaian akomodasi itu akan ada biasanya di hotel-hotel tempat teman-teman menginap atau tempat-tempat jemaah haji menginap gitu ya. Selanjutnya melakukan tugas lain yang diberikan atasan, melaporkan pelaksanaan tugas kepada kasektor atau kepala seksi. Itu ada semua di tiap sektor atau melalui sekretaris sektor gitu ya. Selanjutnya, nah ini ada poin yang harus teman-teman perhatikan setiap pemeriksaan gitu ya. Dan dipastikan bahwa ini sudah terpenuhi. Yang pertama, kebersihan. Misalkan area teras gedung, lobi, lorong kamar, musola, dan ruang makan. Lift, fungsi liftnya berfungsi semua secara normal, penerangan, dan exhaust fan. Selanjutnya, air bersih MCK, memeriksa level debit air, bak penampungan air bersih. Selanjutnya, memastikan pihak hotel untuk menyediakan air minum di setiap kamar ya, teman-teman. Nah, karena itu standar dan sesuai dengan kontrak. Selanjutnya pendingin ruangan melalui lobi, lorong kamar, musola, dan ruang makan. Dan pasti yang utama tempat jemaah haji kita menginap di kamar masing-masing gitu ya. Selanjutnya, teman-teman setelah diperiksa pemeriksaan, teman-teman dalam hal ini sebelum kedatangan jemaah sudah menyiapkan kunci. Jadi kesiapan kamar sebelum penyerahan kunci dilaksanakan. Jadi teman-teman memastikan bahwa kamar dalam keadaan siap huni. Biasanya ada checklist ya teman-teman ya, mengisi checklist pemeriksaan kesiapan kamar sebelum jemaah haji datang ke hotelnya masing-masing. Biasanya hal itu dilakukan 6 jam, paling maksimal 6 jam sebelum jemaah haji datang eh, ke pondokan ya atau ke hotel. Selanjutnya petugas harus siaga pemeriksaan fasilitas hotel, memastikan ketersediaan air, mesin cuci, handuk mandi, kebersihan luar dalam hotel dan lift ya. Selanjutnya penyerahan kunci menginformasikan tata tertib tentang penggunaan fasilitas hotel. Kenapa hal ini penting ya teman-teman? Karena keberagaman budaya kita di Indonesia sehingga ada juga sebagian jemaah haji kita yang baru pertama kali menginap di hotel gitu ya. Jadi eh, harus diinformasikan dan dimaklumi atau diinformasikan kepada ketua rombongan atau ketua rekunya gitu ya. Selanjutnya kunci diserahkan kepada ketua rombongan dan ditandatangani melalui berita acara serah terima kunci, berapa jumlah kunci yang diserahkan kepada ketua rombongan gitu ya. Selanjutnya kunci dibagikan berdasarkan daftar nama penghuni kamar. Ini tugasnya ketua rombongan beserta ketua kloter ya.
Nah, ini ada beberapa permasalahan akomodasi ya teman-teman, yang sering terjadi dan tentunya harus memiliki peran penting teman-teman sekalian yang mengambil formasi akomodasi. Misalkan listrik padam, kendalanya karena keterlambatan pihak hotel pembayaran tagihan listrik atau perbaikan jaringan listrik. Lalu lift trouble, overload, kelebihan kapasitas ya. Selanjutnya maintenance yang tidak terjadwal. Kekurangan air bersih, pemantauan cukup air, keterlambatan respon pengelola hotel, dan kebakaran ya. Kelalaian jemaah haji atau merokok atau juga memasak. Itu tugas teman-teman ya harus meminimalisir permasalahan. Sebelum jemaah haji datang, harus memastikan permasalahan-permasalahan itu tidak terjadi. Nah, ini beberapa kendala yang sering ditemui dan solusinya. Nah, silakan penempatan akomodasi jemaah haji Madinah menunggu jadwal kloter embarkasi. Solusinya, koordinasi dengan subdit penerbangan terkait jadwal penerbangan jemaah ke Arab Saudi. Selanjutnya, jemaah tidak menerima atau tidak bersedia atas penempatan pembagian kamar. Nah, ini peran teman-teman ya. Solusinya meningkatkan peran PPH Arab Saudi bagian akomodasi dalam mengatur pendistribusian kunci kamar hotel kepada jemaah serta berkoordinasi dengan ketua kloter, ketua rombongan, dan pembinaan kepada kelompok bimbingan ibadah haji. Selanjutnya, terjadi penumpukan jemaah di lobi hotel, memberikan sosialisasi. Solusinya ya, terdapat hotel jemaah yang kehabisan air bersih pada saat operasional. Solusinya melakukan pengecekan ketersediaan air dengan cermat dan berkala. Jika didapati ketersediaan sudah berkurang, maka segera melaporkan tersebut ke penyedia hotel atau pengelola hotel ya, melalui resepsionis gitu ya teman-teman ya. Makanya teman-teman harus berkomunikasi dengan baik dengan penyedia hotel sehingga terjadi keakraban dan kemudahan kita dalam berinteraksi dan komunikasi ketika terjadi kendala. Terjadinya kebakaran di kamar hotel, solusinya memberikan imbauan kepada jemaah agar bijak menggunakan fasilitas di dalam kamar dan tidak merokok sembarangan. Lalu terjadi kebocoran sprinkler yang menyebabkan kamar hotel menjadi banjir akibat jemaah menjadikan sprinkler tersebut sebagai cantelan untuk menjemur pakaian. Nah, ini sering terjadi ya teman-teman ya, karena tempat menjemur pakaian itu terbatas dan penuh. Jadi jemaah haji menggunakan sprinkler sebagai cantelan untuk menjemur pakaian. Jadi solusinya memberikan peringatan untuk tidak menjadikan sprinkler sebagai cantelan untuk menjemur pakaian dan menghimbau agar menjemur pakaian pada tempat yang telah disediakan. Terus, nah ini ya teman-teman, masih minimnya pengetahuan jemaah haji terhadap wilayah atau lokasi penempatan akomodasi. Sosialisasi layanan akomodasi jemaah haji saat bimbingan manasik di daerah dan sosialisasi media elektronik, aplikasi haji pintar, aplikasi pusaka dan sebagainya, dan edukasi penggunaan video ya, media sosial sangat penting gitu ya teman-teman. Ini buat teman-teman sekalian, kalau teman-teman ingin menjadi subscriber prioritas, silakan diklik button gabung untuk mendapatkan video-video dan prioritas utama ketika channel ini mengupload video-video terbaru ya teman-teman. Silakan klik gabung yang ada di layar screen teman-teman di dekat nama channel ya. Buat teman-teman yang sudah gabung, terima kasih. Buat teman-teman yang belum gabung, kami persilakan untuk segera bergabung ya teman-teman. Semoga dimudahkan dan dilancarkan.
Terima kasih teman-teman ya. Semoga sukses. Bismillah. Semoga pada tahun ini menjadi bagian teman-teman sebagai pelayan tamu-tamu Allah dan mendapatkan keberkahan dan menghantarkan jemaah haji Indonesia tahun operasional 2025 menjadi haji yang mabrur. Dan juga teman-teman menjadi dan mendapatkan petugas haji yang mabrur karena sudah mengantarkan kemabruran untuk jemaah haji Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.